Belanda pertama kali datang ke Nusantara pada tahun 1596 melalui ekspedisi Cornelis de Houtman yang mendarat di Banten. Tujuan utama kedatangan mereka adalah untuk mencari rempah-rempah yang saat itu sangat mahal di pasar Eropa. Untuk menguasai perdagangan, Belanda mendirikan VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, pada tahun 1602. VOC diberi hak istimewa, seperti boleh berperang, membuat perjanjian, bahkan mencetak uang, sehingga berperan layaknya sebuah negara di dalam negara. Belanda menjajah Indonesia untuk menguasai sumber daya alam, terutama rempah-rempah, emas, dan hasil bumi lainnya. Selain itu, Belanda juga ingin memperluas jaringan perdagangan di Asia serta membangun kekuasaan kolonial demi memperkuat posisi mereka di Eropa. Semua ini bertujuan untuk memperkaya negeri Belanda, tanpa memedulikan nasib rakyat Indonesia. Pada masa VOC, Indonesia diperintah dengan sistem monopoli perdagangan yang sangat ketat. Setelah VOC bubar pada tahun 1799, kekuasaan langsung diambil alih oleh pemerintah Belanda dan Indonesia disebut sebagai Hindia Belanda. Pemerintahan dijalankan oleh seorang gubernur jenderal yang membawahi wilayah administratif. Sistem ini semakin memperkuat dominasi Belanda atas seluruh aspek kehidupan rakyat Indonesia. Belanda menerapkan politik divide et impera atau politik adu domba untuk memecah belah rakyat Indonesia. Mereka memanfaatkan perbedaan suku, agama, dan kerajaan untuk mencegah persatuan rakyat. Selain itu, Belanda juga membatasi kebebasan rakyat, menerapkan hukum barat, dan mengontrol kehidupan sosial serta politik. Dengan cara ini, rakyat Indonesia sulit bersatu melawan penjajahan. Dalam bidang ekonomi, Belanda memaksakan berbagai sistem yang merugikan rakyat. VOC memonopoli perdagangan rempah-rempah, sementara pemerintah kolonial setelah VOC bubar memperkenalkan sistem tanam paksa, kultur stelsel, pada tahun 1830. Melalui kebijakan ini, petani dipaksa menanam tanaman ekspor seperti kopi, tebu, dan nila di sebagian tanah mereka. Hasil panen diserahkan kepada Belanda, sementara rakyat mengalami kelaparan dan penderitaan. Kehidupan sosial rakyat Indonesia sangat tertekan di bawah penjajahan Belanda. Pendidikan modern memang diperkenalkan, tetapi hanya untuk kalangan tertentu, terutama anak-anak pejabat atau bangsawan. Sebagian besar rakyat tetap miskin, terbelakang, dan mengalami diskriminasi. Dalam struktur sosial kolonial, orang Eropa ditempatkan di lapisan atas, diikuti oleh Timur asing seperti Tionghoa dan Arab, sedangkan pribumi berada di posisi paling bawah. Meski tertindas, rakyat Indonesia tidak tinggal diam. Berbagai perlawanan terjadi, baik yang bersifat lokal maupun nasional. Perang besar yang terkenal antara lain Perang Diponegoro, tahun 1825 sampai tahun 1830, Perang Padri, tahun 1821 sampai tahun 1837, dan Perang Aceh, tahun 1873 sampai tahun 1904. Perlawanan ini dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Cut Nyak, Teuku Umar, dan Patimura. Walaupun banyak yang berakhir dengan kekalahan, perlawanan rakyat menunjukkan semangat untuk merdeka tidak pernah padam. Pada tahun 1901, Belanda memperkenalkan politik etis sebagai bentuk balas budi setelah mendapat kritik internasional. Program utamanya adalah edukasi, irigasi, dan transmigrasi. Walaupun tidak sepenuhnya berhasil, politik ini melahirkan kaum terpelajar Indonesia. Dari kalangan inilah lahir organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo, 1908, Sarekat Islam, 1911, Indische Partij, 1912, dan Partai Nasional Indonesia, 1927. Kolonialisme Belanda menimbulkan dampak negatif berupa penderitaan, eksploitasi sumber daya alam, kemiskinan, dan diskriminasi sosial. Namun, ada juga dampak positif berupa pembangunan infrastruktur,
masuknya pendidikan modern, dan lahirnya kaum terpelajar. Hal-hal tersebut secara tidak langsung menumbuhkan kesadaran nasional yang kemudian mendorong perjuangan kemerdekaan. Kolonialisme Belanda berakhir ketika Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1942. Setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia II, Indonesia memanfaatkan situasi untuk memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Belanda sempat berusaha kembali menguasai Indonesia, tetapi melalui perjuangan rakyat dan diplomasi, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember tahun 1949 melalui konferensi Meja Bundar. Penjajahan Belanda di Indonesia berlangsung lebih dari 350 tahun. Masa itu dipenuhi dengan eksploitasi, penderitaan, dan penindasan, tetapi juga melahirkan kesadaran nasional dan semangat perlawanan. Pada akhirnya, perjuangan panjang bangsa Indonesia berhasil membuahkan hasil dengan berdirinya negara merdeka pada tahun 1945.